Nabi Nuh salah seorang rasul yang masuk ulul azmi 5 besar, karena memang perjuangannya menggambarkan satu usaha yang ulet dan luar biasa. Beliau diberi umur 950 tahun, lalu berdakwah selama 900 tahun, sore, pagi, siang, malam, dapat pengikut tidak lebih 80 orang, rata-rata 10 tahun satu. Kalau saya minta berhenti aja jadi nabi, Pak. Ustadz mana masih mau buka pesantren 10 tahun buka pesantren, yang nyantri cuma satu. Pedagang mana yang masih mau dagang 10 tahun dagang, yang beli satu. Pimpinan partai mana yang masih mau kampanye 10 tahun buka partai, yang nyoblos satu. Bangkrut. Umatnya bandel, kurang ajar, durjana, bajingan, tengik. Umatnya Nabi Nuh ini kalau diceramahi telinganya ditutup dengan tangannya. Nabi Nuh akhirnya rekes, Tuhan, siang malam saya berdakwah kepada umat ini, tiap kali saya sampaikan dakwahmu mereka tutup telinganya dengan tangannya, alergi dengar ceramah. Apa itu ceramah? Non profit. Saudara-saudara, jadi mau kamu gimana, Nuh? Sudah Tuhan, habiskan saja orang kafir. Nanti kalau punya anak, anaknya pun kafir lagi. Lebih baik bapak moyangnya sikat habis. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Fotokopi gimana aslinya? Habiskan saja. Itu mau kamu, Nuh? Iya. Oke, nanti aku turunkan banjir, Nuh. Buat kapal. Dengan apa saya harus buat kapal, Nuh? Ya dengan kayu, kata Tuhan. Kayunya dari mana, Tuhan? Ya dari pohon, Nuh. Pohonnya belum ada, Tuhan. Ya tanam dulu, Nuh. Bikin kapal kayunya nanam pohon. Apa artinya? Perjuangan perlu kesabaran. Sukses itu ada prosesnya. Nggak bisa simsalabim abracadabra lalu kita mau sukses. Semua ada prosesnya. Walaupun kenyataannya begitu. Sukses banyak bapaknya, gagal itu yatim. Kalau kita sukses banyak yang ngakuin. Yang baru ketemu pakai manggil encing. Ketemu baru. Tapi sukses banyak bapaknya. Gagal yatim, gak ada yang mau ngakuin kalau kita gagal itu. Udah bikin kapal dengan kayu di tengah kampung, bikin kapal ini. Bayangkan di tengah kampung bikin kapal, orang kafir makin menjadi-jadi. Lihat Nuh, kenapa? Makin sarap. Bikin kapal di tengah kampung, mau belayar kemana? Tuh lihat, kalau orang nggak tahu tujuan, mountain setengah jalan. Proses yang dinilai bukan finalnya. Ya kayak gitu kesimpulannya. Saya enaknya sendiri. Bikin kapal. Kapal mendekati selesai. Ini orang kafir rame-rame datang ke kapal Nuh. Mau apa? Buang najis. Sakit perut berangkat ke kapal Nabi Nuh. Nongkrong. Dapat 2-3 tumpuk pulang. Penuh lantai kapal dengan najis manusia. Inilah perjuangan. Bukan jalan raya lurus bertabur bunga di kanan kirinya. Banyak ondak dan duri, fitnah, caci maki, antipat, segala macam. Nuh. Ada orang tua dasar kafir, kurang ajar, sudah stroke berangkat juga ke kapal Nuh. Mau buang najis, pincang-pincang digotong orang. Selesai buang najis, dia bangun mau pulang, pegangan tiang kapal terpeleset, jatuh di atas tumpukan najis. Terjadi keajaiban, yang stroke-nya sembuh, lumpuhnya hilang,
Berangkat digotong-gotong, pulang jalan gagah sekali. Tapi orang kampungnya heran, ente sudah sembuh? Sudah. Berobat di mana? Kok begitu paten? Di kapal Nuh. Masih banyak. Yang berasa perlu obat bawa rantang. Ambil bersih lagi geladak kapal itu. Sudah selesai Nuh? Selesai. Oke, kau orang yang beriman bersamamu, binatang serba sepasang, naik Nabi Nuh, naik orang beriman, naik binatang serba sepasang. Ini cikal bakal penyelamatan manusia, Pak. Naiklah orang beriman, sudah naik semua, Nabi Nuh kontrol. Ini contoh buat kita, kontrol. Sudah naik semua teman-teman, sudah. Pemimpin yang baik bukan cuma terima laporan di belakang meja. Laporan itu yang mana juga bagus. Sama juga kampanye, kampanye yang mana juga merdu. Kalau saya, kalau aja yang dihitung. Pernah ada calon bupati kampanye janji, kalau saya berhasil kita akan banyak bangun jembatan di daerah kita. Rakyat tanya, Pak, nggak ada sungai di kampung kita, Pak. Dia bilang, sungainya kita bangun sekalian. Udah kadung janji, mana pula orang mau bangun sungai ini. Saudara-saudara, kontrol. Jangan cuma tunggu laporan di belakang meja, semua laporan bagus. Ya Bu? Bu? Nabi Nuh kontrol. Sudah naik semua? Sudah Nuh. Pulan bin Pulan naik Nuh. Paimin bin Tukijo naik, kami lihat naik. Ada orang Jawa juga Kiai? Ada. Sudah kontrol, Kanan anak saya ikut nggak naik kapal? Kami tidak lihat itu Nuh. Kanan, ini potret. Bapaknya aktif ke masjid, ibunya rajin ke majelis taklim, anaknya keleleran kemana-mana. Bukan di sini, di Prancis. Udah di sini insya Allah sama. Nuh karena sayang anak, Nuh karena cinta anak, Nuh karena tanggung jawab anak, cari naik ke atas kapal. Lihat Kanan, anak saya, nggak lihat Nuh. Turun ke ruang bawah, periksa lagi. Mang, ayah Kanan di dia. Jamaah Tasik nih rupanya di dalam. Tuh ayah mang. Ayah kemana ya budak ini? Turun ke bawah, tanya lagi. Ono Kanan toh? Ora nano raketo. Rombongan Jawa Tengah. Naik ke atas buritan. Dari buritan kelihatan ternyata Kanan tidak ikut naik kapal, kumpul di darat bersama orang kafir. Ini potret kita sekarang. Kumpul sama orang kafir, hanyut anak-anak kita, ditelan budayanya orang kafir, ditelan tradisinya orang kafir, ditelan pergaulannya orang kafir. Nuh karena sayang anak dari atas manggil. Dalam Quran dijelaskan itu. Karena Nabi Nuh di atas, Kanan di bawah, teriak, ya bunayyar kam ma'ana. Begitu dalam Quran ayatnya. Cuma ini pakai gaya memanggil supaya kelihatan ke gambar, kira-kira Nuh manggilnya begitu. Ini namanya gaya dakwah, Pak. Kalau ceritanya datar nggak menarik. Maka Nuh memanggil Kanan, ya bunayyar kam ma'ana. Kata yang dengar, Ini gaya orang manggil, ya bunayyar kam ma'ana. Kanan, kesini nak, naik kapal sama papi. Kata Kanan di bawah itu, nggak mau papi, John di sini saja.
Kata Nuh, jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir papi, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kan'an naik ke gunung, gunung dihantam banjir, Kan'an mati. Sampai sekarang pokoknya jelas. Bukan kalau mau saya catat besok berangkat, ini gampang kok ini urusan ini. Setiap penganut agama mempunyai kitab-kitab yang suci atau dianggap sebagai suci. Semua agama. Orang Nasrani punya kitab Injil. Orang Yahudi punya kitab Taurat. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Pengikut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Orang Majusi pengikut Zoroaster punya kitab Zen Avesta. Orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, atau Darmo Gandul. Kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab suci. Kunon. Apa kunaon itu? Kenapa sih kita yakin Quran itu kitab suci? Pertama, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau konsep ajarannya sesuai dengan fitrah. Contoh, ini laki-laki ini seneng nggak sama perempuan? Normal. Kalau nggak seneng saya ragu-ragu. Perempuan seneng nggak sama laki-laki? Ini fitrah. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Quran memahami itu. Hai laki-laki, kau senang dengan perempuan. Hai perempuan, kau suka dengan laki-laki. Oke, lewat sini, lewat pintu yang disebut nikah. Kalau kitab suci melarang nikah, itu bertentangan dengan fitrah manusia. Maka dalam Quran, mulai dari umat sampai ulama dan segala profesi dianjurkan nikah. Kalau kiai tidak boleh nikah, saya pilih mengundurkan diri, Pak. Itu bertentangan dengan fitrah. Lagian mubazir dikasih perabotan nggak dipakai. Fitrah. Contoh lagi, manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci menyuruh puasa terus dari pagi sampai sore sampai malam sampai pagi lagi, eta teh kitab gelo. Quran sesuai dengan fitrah, puasa mulai dari imsak sampai datang waktu maghrib. Puasa ngebleng dari pagi sampai sore sampai malam merusak kesehatan. Malam berpuasa boleh bergaul dengan istri. Kenapa? Fitrah. Kalau siang tidak boleh, malam tidak boleh, sebulan penuh panas kepala. Rontok rambut. Hadirin yang saya hormati, itu yang pertama.
Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak saling bertentangan, konsekuen, konsisten. Kalau ada satu kitab, di satu ayat mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan tiga, liar itu mah. Bagaimana kitab suci isinya paradoks? Bagaimana kitab suci isinya saling bertentangan? Di ayat manapun sekali Quran berkata Allah itu Esa, selamanya Esa. Isinya tidak saling bertentangan. Lalu yang ketiga, kita yakini Quran kitab suci karena dia bersih dari intervensi manusiawi. Sejak turunnya Al-Quran menantang, jikalau kamu ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kamu anggap itu cuma bikinan Muhammad. Kalau Muhammad bisa, kamu tentu bisa. Baik, bikin satu surah semacam Al-Quran. 14 abad yang lalu tantangan ini turun dan sampai malam ini belum terjawabkan. Pak, barangkali tidak ada yang mau coba. Banyak. Antara lain Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat menandingi Al-Quran. Dia buat satu surah namanya surah Al-Fil. Bunyinya begini, bikinan Musailamah. Al-Fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa lahu zail. Sudah berbentuk syair. Isinya apa? Al-fil, gajah. Wa mal-fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, dia punya belalai panjang. Walahu zail, dan dia punya ekor. Gak usah turun ayat begituan, orang tahu. Kalau redaksi mendekati, maka isi jauh panggang dari api. Kitab suci bersih dari campur tangan manusiawi. Maka Al-Quran, ke bahasa apapun dia diterjemahkan, naskah aslinya tetap ikut. Dia boleh diterjemahkan ke bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, naskah aslinya tetap ada. Kenapa? Bahasa ke bahasa perbedaannya sering frontal. Kalau dari gelas menjadi gelas, eta mah caket. Dari lamp menjadi lampu, itu masih serumpun. Tapi cokot Sunda dengan cokot Jawa, itu jauh bedanya. Atos Sunda dengan atos Jawa, itu jauh. Ulama Sunda sama ulama Jawa nggak pernah akur kalimat atos ini. Inilah kebenaran janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang akan menjaganya. Ribuan orang hafal Al-Quran. Lalu apa pesan-pesan misi utama Al-Quran? Pertama, menegakkan tauhid. Ini yang lebih dahulu, membentuk kualitas sumber daya manusia dengan menanamkan nilai-nilai keimanan, membebaskan dari ketergantungan kepada benda. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Jangan menyembah Tuhan yang tidak pernah menciptakan kamu. Mengapa kau menyembah harta padahal dirimu lebih berharga dari harta? Kenapa kau menyembah pangkat dan jabatan padahal dirimu lebih berharga dari pangkat dan jabatan? Diajak rasio berpikir, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang menciptakan kamu. Dan Tuhan yang menciptakan kamu itu Tuhan yang lam yalid walam yulad, yang laisa kamislihi syai'un, dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ayo orang teh, ayeuna teh. Boleh pakai teh. Ayeuna teh, kita teh. Kalau kepada syirik jali, syirik yang terang-terangan, insya Allah tidak. Nyata-nyata menyembah berhala, tidak. Nyata-nyata menyembah pohon, tidak. Nyata-nyata berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, tidak. Tapi kita sering terjebak pada syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tersamar. Saya sejak pakai cincin ini, jangankan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya cincin. Jangankan anak gadis, nenek-nenek lihat saya lemes cincin. Ini saya sejak ada perkutut di rumah ini dagang lancar perkutut. Ini Ramadan bulan penempaan nilai-nilai keimanan. Misi utama Quran menegakkan tauhid, memerangi kemusyrikan, membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda. Dari situ kualitas sumber daya manusia dimulai. Saya sering ungkapkan selama ini sistem pendidikan kita cuma mengisi otak, bukan membentuk watak. Otak diisi segala macam ilmu, tapi hati kosong, agama rapuh, akhirnya moral rendah. Muncul manusia-manusia yang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit sekarang ini, kan ulahnya orang-orang yang pintar tapi tidak benar. Saya bicara kayak begini, ini bukan pidato politik, ini nurani politik naon kadut. Ini nurani, ini tanggung jawab sebagai anak bangsa. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Rasul kalau masuk sepertiga yang akhir, sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Itu Rasul. Maka sepertiga yang akhir masjid makin ramai. Lihat Masjidil Haram. Lain dengan kita. Sepertiga yang akhir masjid mulai mengalami kemajuan. Safnya makin maju. Pasar ramai, terminal beludak. Padahal sepertiga yang akhir itu puncak. Padahal di situ nilai tambah. Dan anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Memang tidak ada jaminan tahun depan ketemu Ramadan lagi. Ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Tidak ada jaminan tahun depan Ramadan akan ketemu lagi. Tidak ada jaminan. Manfaatkan peluang ini untuk melakukan pemutihan. Semua kita melakukan introspeksi. Tidak tahu kita Ramadan tahun depan nanti masih ketemu apa tidak. Sebagaimana kita tidak tahu kita masih hidup atau tidak. Hadirin yang saya hormati, misi kedua Al-Quran, persaudaraan, kebersamaan atas dasar keadilan dan kebenaran. Manusia bersuku-suku, ya. Manusia berbangsa-bangsa, memang itu diakui oleh Al-Quran. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Persaudaraan, kebersamaan atas dasar keadilan dan kebenaran. Yang terlepas dari ras. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita.
Seperti di masjid, kita tidak peduli dari mana kita datang. Yang datang dari kidul, madep ngulon mang. Yang datang dari sebelah lor, madep ngulon mang. Yang datang dari sebelah wetan, madep kulon mang. Yang datang dari kulon, madep ngulon. Bukan soal dari mana kau datang, tapi satu arah menghadapmu. Kau mau Betawi, mau Sunda, mau Jawa, mau Padang, mau Aceh, mau Batak, mau Ambon, kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Marilah kita jadi lem perekat buat lingkungan kita di saat keutuhan kita sebagai bangsa sedang dalam ujian berat. Semangat kebersamaan atas dasar keadilan. Tidak ada mayoritas menekan minoritas. Umat Islam itu kalau besar, dia mampu melindungi yang kecil. Kalau kecil, dia bisa menjaga diri. Tiap sholat Jumat khatib berpesan pada akhir khutbah kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu menegakkan keadilan dengan argumen, bukan dengan sentimen. Mengajak, bukan mengejek. Merangkul, tidak untuk tujuan memukul. Kalau sebagai bangsa kita utuh, kompak dan bersatu, saya yakin kita akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan sekarang ini. Kan kita prihatin kadang-kadang tawuran antar desa, antar RT, antar RW, antar kecamatan, sampai antar elit di atas. Makanya saya ulang lagi pesan ini. Kalau elit di atas tawuran, jadilah penonton yang baik. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, kita prihatin, kita seakan tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Kenapa kita yang berfalsafahkan Pancasila, kenapa kita yang berketuhanan yang Maha Esa tiba-tiba jadi beringas dan brutal? Ada maling ayam ketangkap, disiram bensin, dibakar hidup-hidup. Kok kita bisa begitu? Street justice, pengadilan jalanan mulai tegak. Iyalah kita tidak puas dengan kerja aparat kita, tapi jangan main hakim sendiri. Ini negara, bukan hutan. Jangan mencegah kemunkaran dengan menegakkan kemunkaran baru. Oleh hal-hal yang sepele yang mestinya kita bisa mencari jalan keluar dengan baik. Ayo luruskan saf, rapatkan barisan, satukan langkah, tautkan hati. Kita satu umat yang satu, diikat oleh Al-Quran. Hanya dengan kebersamaan kita akan mampu menata hari esok yang lebih baik atas dasar keadilan dan kebenaran. Dulu teh Muhammad Toha teriak takbir ngadepi Belanda. Bung Tomo teriak takbir ngadepi Belanda. Ayeuna takbir ngadepi batur sadulur salembur. Nanaunan. Bung Tomo teriak takbir, Muhammad Toha teriak takbir. Yang dihadapi jelas penjajah Belanda. Kita ngadepi saudara sendiri, Allahu Akbar. Yang sana teriak, Allahu Akbar. Setan tepuk tangan di tengah. Yuk kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Kita pulang yuk. Ini misi kedua. Misi yang ketiga, Al-Quran membebaskan manusia dari gaya hidup sekuler. Quran mengingatkan, awas bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Lebih untung orang yang percaya akhirat daripada yang tidak. Paling tidak hidupnya normatif. Contoh, saudara yakin akhirat ada, lalu saudara hidup baik-baik, menjauhi yang munkar, meninggalkan yang haram, saudara sujud, puasa, jihad, lalu saudara mati. Setelah mati ternyata akhirat tidak ada ruginya.
paling kurang kita sudah dicatat sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara tidak percaya sama akhirat, lalu hidup seenaknya, judi, mabuk, zina, nipu orang, korupsi, tenggelam dalam kemunkaran, lalu mati. Setelah mati ternyata akhirat ada. Kemana anjen? Lebih untung orang yang percaya akhirat ketimbang yang tidak. Hidupnya ada rem. Iya Pak, saya kepengen banyak uang, tapi kalau main judi nanti di akhirat bagaimana? Iya, saya kepengen jadi orang kaya, tapi kalau korupsi, nipu orang, buka peternakan tuyul, nanti di akhirat bagaimana? Gaya hidup yang berkeseimbangan, ada hidup sesudah mati dan ada akhirat sesudah dunia. Yang keempat, Quran membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Quran ayat yang pertama turun sudah berkata, Iqra, baca, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Yang kelima, ini kado buat ibu-ibu, Quran mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum wanita. Sebelum Quran turun, sebelum Islam datang, nasib wanita sangat menyedihkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kalaupun berperan, peranannya tidak lebih segitiga. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Dapur, sumur, kasur. Wanita dilecehkan, sekadar alat pemuas nafsu. Datang Islam, Rasul terenyuh, An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Karena wanita, negara jaya. Betul? Karena wanita, negara hancur. Betul? Maka wanita adalah bidadari yang kadang-kadang setan. Kadang-kadang. Karena yang hadir di sini bidadari semua. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Quran sendiri menjelaskan, "Tsumma awrasnal kitaba allazina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran yang kami pilih buat hamba-hamba kami yang terpilih. Luar biasa. Umatnya umat pilihan, Rasulnya Rasul pilihan, kitabnya pun kitab pilihan. Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Bagaimana sikap mereka setelah menerima Al-Quran? Terbagi tiga. Pertama, faminhum zalimun linafsihi. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri. Diterimanya Al-Quran dengan lidahnya, tapi ditolak dengan perbuatannya. Mulutnya menjunjung Al-Quran, perbuatannya menginjak Al-Quran. Quran bilang ke barat, dia pergi ke timur. Quran bilang ke selatan, dia berangkat ke utara. Quran bilang haram, dia terjang. Quran bilang halal, dia tidak mau. Orang seperti itu tidak zalim kepada Allah, tapi zalim kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita yang termasuk golongan ini. Amin. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang menerima Quran 50-50. Separuh-separuh. Yang enak dilaksanakan, yang berat ditinggal. Padahal pada sisi lain Quran mengajarkan masuklah ke dalam Islam secara total. Kafah, jangan separuh-separuh. Ini watak munafik. Kalau dilihat Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, diminta berkorban, diminta zakat, rame-rame mengundurkan diri. Saya bangkrut Pak, saya miskin Pak, saya pailit Pak. Mental itu dalam awal-awal Baqarah dijelaskan. Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu. Kalau terang mereka berangkat,
Kalau gelap mereka mandek. Itu ciri orang munafik beragama. Kalau Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, berkorban, berjuang, rame-rame mengundurkan diri. Muqtasid. Golongan yang ketiga, ini yang ideal. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba mengamalkannya, berlomba-lomba melaksanakannya. Jangan sampai yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala, yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara. Itu ironi, itu menyedihkan, itu memilukan, dan itu memalukan. Pilihan terserah kita. Satu hadis Rasulullah mengajarkan begini: man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang meletakkan Quran di depannya, dijadikannya Quran sebagai imam, Quran akan membimbing dia ke surga, surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Sebaliknya, siapa yang meletakkan Quran di belakang, dibelakanginya ajaran Quran, Quran akan mendorong dia ke neraka, neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Quran imam apa makmum? Kita makmum apa imam? Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Jikalau Quran adalah imam, jikalau kita adalah makmum. Ke barat kata Quran, ke barat kita berangkat. Ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Halal kata Quran, itu yang kita ambil. Mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan di mana sedikit demi sedikit kita berupaya kembali menjadi generasi yang Qur'ani. Rasulullah pernah ditanya, kalau Tuhan wafat ya Rasul, kemana kami minta nasihat? Aku tinggalkan kamu dua nasihat. Satu yang diam saja, satu yang bisa bicara. Yang bisa bicara apa ya Rasul? Al-Quran. Minta nasihat Quran. Yang diam saja apa ya Rasul? Maut. Dalam hidup ada dua nasihat. Nasihat yang bisa bicara, Al-Quran. Nasihat yang diam saja, maut. Mau dagang, minta nasihat Quran. Mau bertetangga, minta nasihat Quran. Itu nasihat. Nasihat yang kedua, diam saja, tahu-tahu datang maut. Makanya anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita, karena tahun depan tidak ada jaminan kita bertemu Ramadan. Manfaatkan 10 yang akhir untuk meningkatkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seorang pengikut menyesuaikan tingkah laku, gaya hidup dengan orang yang diikutinya. Jangankan di dunia ini, di akhirat nanti identitas ini akan dimintakan pertanggungjawaban jawab dan akan ditanyakan kepada kita. Sekurang-kurangnya menjadi pengikut rombongan orang besar merupakan suatu nikmat. Paling tidak kita bisa numpang mujur. Kalau saya berangkat ke Bali ikut rombongan Pak Menteri misalnya, saya bisa bebas timbangan, tas saya tidak usah diperiksa-periksa barangkali. Kenapa? Ini rombongannya Pak Menteri, numpang mujur. Itu sekurang-kurangnya. Tetapi tentu untuk menjadi anggota rombongan Pak Menteri ini kan harus ada tanda, ciri-ciri atau yang disebut identitas. Kalau kita mengaku dan memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai pengikut beliau, apa sih identitasnya, ciri-cirinya? Inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, bersumber dari surah Al-Fatah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, pesuruh Allah
walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, orang yang mengikuti ajarannya, para sahabatnya, kita ini para pengikutnya, mempunyai ciri atau identitas. Dalam ayat ini ada 5 ciri yang dijelaskan. Pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Pengikut Nabi Muhammad bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Apa artinya tegas di sini? Saudara-saudara, tegas di sini artinya bukan main marah-marahan, tidak ngajak berkelahi, bukan juga menantang perang. Tegas di sini artinya mempunyai prinsip, mempunyai garis yang nyata di dalam keyakinan beragama. Garisnya apa? Tidak lain, lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Silahkan Tuhan melaksanakan agama Tuhan, kami akan melaksanakan agama kami. Kami menghormati Tuhan, Tuhan pun menghormati kami. Tetapi soal agama tidak usah dicampur adukkan. Identitas semacam ini perlu kita tegakkan kembali. Sebab apa? Sebab di zaman sekarang orang mulai mengaburkan nilai-nilai kebenaran dari agama, yang pada akhirnya menanamkan sikap ngambang terhadap agama. Misalnya kita ini dibuai dengan kalimat yang kelihatannya bagus tapi sebenarnya mengandung racun. Kata orang, jangan fanatik, semua agama kan bagus, semua agama benar, semua agama thayyib. Terus terang saja, saya bukan tidak setuju dengan kalimat itu. Saya beranggapan kalimat itu belum sempurna. Semua agama benar, jangan titik di situ, itu baru sekedar koma. Semua agama benar, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Semua agama baik, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Bagi kita yang muslim, yang benar Islam. Dan seorang muslim yang berani membenarkan semua agama, seorang muslim yang berani berkata semua agama benar, sekurang-kurangnya munafik kalau tidak menjadi murtad. Wah Pak, itu namanya fanatik dong. Betul. Yang tidak boleh kan fanatik kepada suku, yang tidak boleh kan fanatik kepada guru, tapi fanatik kepada agama dalam arti berpegang teguh kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Hanyalah kalau umat Islam ini fanatik dengan agamanya, dia akan konsekuen, baik melaksanakan, mengamalkan maupun mengembangkan agamanya. Saya cinta kepada suku saya, tapi tidak lalu fanatik. Cinta suku boleh, fanatik kepada suku salah. Cinta kepada guru bagus, fanatik kepada guru jelek. Cinta kepada agama bagus, fanatik kepada agama wajib. Hanya dengan fanatik kepada agama orang konsekuen. Yang jelek itu kan kalau sudah fanatisme kesukuan. Contoh, misalnya mentang-mentang orang Sunda, lalu ngomong saya ogah dengerin ceramah. Kenapa? Ustaznya bukan orang Sunda sih. Ini nggak bener, emangnya Nabi Muhammad kelahiran Ciamis? Kan tidak. Toleransi ada tempatnya, tetapi tidak menyangkut masalah-masalah ritual, tidak menyangkut masalah-masalah ibadah. Soal bikin jalan umum, mari bersama saudara-saudara kita yang lain agama membangun puskesmas, mari bersama-sama menjaga keamanan, mari sama-sama. Tapi kalau sudah menyangkut masalah ibadah, kembali kita kepada prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan silahkan melaksanakan agama Tuhan, kami pun akan melaksanakan agama kami. Silahkan menyebarkan agama, tetapi jangan kepada orang yang sudah beragama. Ini batas toleransi.
Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Maka dalam sejarah sudah dibuktikan, alhamdulillah, kalau kita mau objektif menilai sejarah, ketoleransian umat Islam itu sudah dibuktikan oleh fakta sejarah. Tetapi tanpa harus mengorbankan nilai-nilai akidah, keyakinan-keyakinan yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Taruhlah kita sekarang masih disanggup berkata dan berpendirian semacam itu. Anak kita, keturunan kita, generasi yang akan datang, jikalau ditanamkan rasa ngambang terhadap agama, lambat laun akan makin tipis nilai-nilai religius itu melekat di dalam jiwanya. Dan akibatnya akan rawan kemajuan macam apapun, modernisasi macam apapun, kalau sudah terlepas dari kaitan kehidupan beragama, tidak akan banyak menolong untuk mensejahterakan umat manusia. Asyidda'u 'alal kuffar, bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Ini sikap yang pertama, identitas yang pertama. Yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Kalau kepada orang kafir tegasnya bukan main, tapi kembali ke dalam, kembali kepada sesama muslim, kasih sayang setengah mati. Saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Ini sudah dicontohkan dalam sejarah ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Mekah itu kan disebut Ansor. Betul apa betul? Lah orang Makkah ini yang hijrah ke Madinah disebut kaum Muhajirin. Apa orang Madinah menyambut kedatangan orang Makkah itu mentang-mentang orang asli Madinah lalu tolak pinggang? Kamu kemari pendatang ya, awas jangan bertingkah. Tidak. Masing-masing malah mencari saudara. Karena apa? Persaudaraan dalam Islam diikat dengan akidah. Artinya ini, dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia pakai, jikalau akidahnya sama, dia saudara kita. Hadirin, terus terang saja ya, banyak orang-orang yang tidak senang kalau melihat umat Islam sampai bersatu. Maka segala macam cara mereka lakukan agar kita jangan bersatu. Terang-terangan menghantam Islam, tidak mungkin orang berani. Kenapa? Saya pikir sebodoh-bodohnya umat Islam, dia masih fanatik sama agamanya. Dia masih sanggup bilang, "Mas, gue emang gak sembayang, tapi agama gue lu hina, gue bacok lu." Itu kan positif, fanatisme agama namanya. Maka orang menghantam Islam itu lalu gak berani terang-terangan. Caranya belajar dari Van der Plas, belajar dari Snokor-Gronya. Mau menghantam Islam, masuk ke tengah-tengah umat Islam. Pakai peci, kalau perlu pakai sorban, pakai sorban. Tidak bisa assalamualaikum, latihan assalamualaikum. Hantam Islam dari dalam. Caranya, kalau perlu dibuatkan merek-merek Islam, yang mereknya Islam tapi tujuannya bikin kacau dalam Islam. Muncullah yang namanya Islam ingkar sunnah, muncul yang namanya Islam sejati, Islam. Mereknya Islam, tujuannya bikin kacau dalam Islam. Kalau dia sudah mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan dia, tidak mau bermakmum kepada orang yang sepaham dengan dia. Kalau cara ini tidak kena, mereka putar lagu lama. Apa lagu lama itu? Lagu khilafiyah. Lagu lama itu supaya kita sengketa sesama kita, mempersoalkan hal-hal kecil, waktu terbuang, energi habis untuk mempermasalahkan hal yang tak pernah kunjung selesai. Sering kejadian toh di kampung-kampung, yang satu pakai usolli, yang satu tidak, lalu pisah RT. Yang satu azan sekali Jumatan, yang satu 2 kali, lalu bangun masjid lagi. Yang satu kunut, yang satu tidak, asah golok. Persoalan yang semacam ini sampai kiamat tidak akan kunjung selesai.
Oleh karena itu potensi yang besar ini tidak tersalurkan dengan wajar karena kita centang perenang di dalam, tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan sebagai modal dasar untuk berbuat yang lebih baik. Adalah lebih baik kita ini mencari titik-titik persamaan dan bukan memperbesar pola perbedaan. Ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama mereka. Imam Ghazali memberikan contoh, kun kal yadain wala takun kal uzunain. Hai umat Islam, hiduplah kamu seperti dua tangan, saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Coba lihat dua tangan kita, rukunnya bukan main. Kalau tangan kanan maju ke depan, kata yang kiri, oke, saya mengalah, dia mundur ke belakang. Kiri di depan, kata kanan, sekarang giliran saya ngalah, dia mundur ke belakang. Akhirnya kita jalan lenggang. Enak nggak dilihat orang? Coba kalau nggak ada yang mau ngalah, tangan kanan ke depan, kata yang kiri, gue juga bisa, dia ke depan lagi. Depan kayak robot kita jalan. Lalu mekanisme kerjanya, tangan kanan kerjanya bagus-bagus toh. Salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, hitung duit tangan kanan, ambil kue tangan kanan. Kiri nggak pernah protes, tahu posisi. Memang tugas saya bidang pembersihan, ya pembersihan saja dilakoni. Artinya apa ini? Yang satu dengan yang lain saling memperkuat walaupun komposisinya berbeda. Dicontohkan dalam perjalanan kehidupan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang paling terkenal itu 4 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat ini kalau kita lihat komposisinya, keahliannya lain-lain. Coba, ada Sayyidina Abu Bakar, ini sahabat merangkap mertua. Kalau bahasa sekarang, Abu Bakar ini disebut kiai diplomat. Kiai karena beliau orang alim, diplomat karena pandai bersiasat, ahli politik. Kemampuan berpolitiknya digunakan buat kepentingan agama. Sebab siapapun yang berpolitik untuk kepentingan agama, tentu kita doakan. Tetapi siapapun yang jual agama untuk kepentingan politik, kita juga berdoa. Cuma tentu doanya lain dengan yang berpolitik buat agama tadi. Saudara hadirin yang saya hormati, ada Umar bin Khattab. Ini kalau bahasa sekarang disebut imam jenderal ini. Imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. Kenapa imam? Karena dia mampu memimpin jamaah di masjid. Kenapa jenderal? Karena dia sanggup memimpin tentara di medan perang. Kegagahannya, keberaniannya, keperkasaannya digunakan membantu perjuangan Rasul. Ada Utsman bin Affan, santri ekonom. Kenapa santri? Karena dia orang kaya. Kenapa ekonom? Karena dia pengusaha bergerak di bidang bisnis. Keuntungan usahanya untuk membantu perjuangan Rasul. Ada Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Masih muda tapi rela mengorbankan nyawa demi keselamatan Rasul di malam hijrahnya. Alangkah nikmatnya umat Islam ini kalau punya kiai diplomat, imam jenderal, santri ekonom, pemuda intelek yang masing-masing bekerja sama menunjang untuk kepentingan agama. Ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara sesama mereka. Mobil, kenal mobil nggak? Ya. Mobil itu baru bisa jalan dengan baik kalau seluruh onderdilnya kompak. Kalau yang satu sudah merasa dirinya lebih penting dari yang lain, alamat mobil udah deket mogok. Misalnya yang jadi bensin nyombong, kalau nggak lantaran saya nggak bakalan jalan nih mobil. Bannya denger, sombong. Kata ban, sombong kamu bensin. Apa kamu kira kamu saja yang penting? Saya tersinggung, kata ban, lalu kempes. Kira-kira kalau ban kempes jalan nggak mobil? Begitulah umat ini. Kayak satu bangunan, ada yang jadi jendela, pintu, tiang, genteng dan sebagainya. Tetapi satu sama lain hendaknya saling memperkuat.
Kalau tidak, kita ini pernah diramalkan oleh Nabi, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Satu saat akan datang di tengah-tengah kamu di mana keadaanmu waktu itu seperti makanan di meja makan. Coba bayangkan, menurut Rasul satu saat kondisi umat Islam akan seperti makanan di atas meja. Yang barat mau makan, yang timur mau santap, yang selatan mau ganyang, yang utara mau injak-injak. Satu saat kondisi umat Islam akan seperti itu. Heran sahabat, ya Rasulullah, kok kita bisa dikepung begitu rupa? Iya. Apa pada waktu itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Tidak, kata Rasul. Bal antum yawma idzin katsir. Jumlahmu pada waktu itu banyak, besar, kamu mayoritas. Cuma sayang, kata Nabi, walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail. Tetapi keadaanmu waktu itu seperti busa di lautan. Banyak tapi centang perenang. Banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan. Dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Mayoritas tapi nasibnya ironi. Lantaran apa ini? Kita tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan. Prinsip ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara sesama mereka, belum bisa kita wujudkan. Oleh karena itu, hadirin yang saya hormati, identitas yang kedua ini mari kita tegakkan, menggalang kesatuan dan persatuan untuk kejayaan agama yang kita cintai. Soal posisi silahkan berbeda, soal profesi silahkan berbeda, tetapi hendaknya perbedaan ini tidak menyebabkan persimpangan tujuan. Satu sama lain saling memperkuat. Identitas yang kedua, bahwa kita sudah diikat dengan akidah, tidak oleh ras, warna kulit, suku, bahasa, oleh akidah. Satu kali orang sudah syahadat, dia adalah saudara kita. Sudah lewat masanya di mana kita umat Islam ini dikotak-kotakan, dan sudah datang waktunya di mana kita bersatu, saling menunjang, saling membantu, sehingga dengan demikian terwujudlah satu masyarakat yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Ini yang kedua, kasih sayang kepada sesama muslim. Satu badan itu kalau yang satu sakit, yang lain kan akan ikut merasa sakit. Saudara jalan tengah malam, ibu jari tersandung batu, meletak. Begitu ibu jari tersandung batu, kontan, darah keluar, mulut bilang aduh, kepala ikut pusing, nggak pakai diundang. Solidaritas sosial yang terjadi secara reflektif. Tidak ada ibu jari tersandung mulutnya malah ngomel, rasain lo. Masa nyumpain badan sendiri, kan tidak mungkin. Tapi ini yang terjadi, kita lihat. Akibat apa? Tidak terwujudnya solidaritas sosial yang bersifat refleksif tadi. Nah, inilah saudara-saudara identitas yang kedua. Yang ketiga sekarang, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cirinya yang ketiga, tarahum rukka'an sujjada. Engkau lihat mereka ruku dan sujud, mendirikan sholat. Ini identitas, ciri. Di akhirat nanti akan diperiksa dengan seadil-adilnya. Siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Pengikut Nabi Muhammad. Betul? Betul. Baik. Pengikut Nabi Muhammad itu tandanya ruka'an sujada, ruku dan sujud. Sampean ngaku umat Nabi Muhammad, sujud, pernah sembahyang? Sembahyang juga, Pak.
Berapa kali? Nggak banyak-banyak Pak, setahun 2 kali. Kapan itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Kata petugas, syarat kurang, minggir. Sebab sering dikatakan sholat itu kan ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Ada yang sholatnya harian. Yang harian ini juga 2 macam, ada yang belang-belang, ada yang mulus. Kalau yang belang-belang itu kalau zuhur sholat, asar out. Asar kepegang, maghribnya melayang. Maghrib ketangkep, isaknya terbang. Itu lumayan ketimbang yang seminggu sekali cuma Jumat saja.
Kukini